Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan marketing plan dari Ide Business Food Shapes. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama, Davin dan Nika, yaitu saya sendiri, kemudian Diego Rivel dan Sakti Surya. Untuk company backgroundnya, Foodses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan F&B. Awal mula usaha bisnis ini berawal dari melihat banyak orang yang ingin memasak suatu makanan, tetapi bingung untuk menemukan bahan baku makanan yang sesuai dengan resep yang diinginkan, sehingga hasil masakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan adanya Foodses ini, diharapkan dapat menjawab keresahan-keresahan tersebut dengan melihat dari keresahan dalam membuat makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dikarenakan sulitnya mencari bahan baku yang sesuai dengan resep yang diinginkan. Kemudian pada selanjutnya yaitu Pestle Environment Analysis. Yang pertama, politik. Pada masa pandemi serta adanya regulasi dari pemerintah yaitu PPKM membuat masyarakat menjadi sulit untuk pergi mengisi perut dengan makanan yang lezat dan enak. Dengan adanya Foodses ini, mereka tetap bisa menikmati makanan yang lezat dan enak tanpa harus pergi keluar dari rumah dengan tawaran pilihan resep serta food package yang bervariasi. Pada selanjutnya, economical. Foodses ini menyelesaikan UMK dan pendapatan masyarakat di suatu kota. Misalnya, jika kami memfokuskan pada kota Malang, maka kami akan menyelesaikan UMK di kota tersebut. Pada selanjutnya, sosial. Perusahaan Foodses ini mengikuti perkembangan zaman. Kami menyelesaikan apa yang sedang tren-trennya. Dan pada selanjutnya, technological. Foodses ini menggunakan website dan aplikasi sebagai kekuatan utamanya. Foodses ini merupakan inovasi digital yang dapat mempermudah dan membantu kehidupan manusia di era revolusi 4.0 dengan melalui website dan aplikasi. Selanjutnya, legal. Foodses ini akan melegalitaskan perusahaannya dengan cara mendaftarkan hak paten, hak cipta, nama brand, lulus uji coba dari BPOM, memiliki surat izin usaha dan surat izin perdagangan. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengkhawatirkan kelegalitasan usaha atas dasar sesuai dengan undang-undang dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu environmental. Pada masa pandemi ini, banyak aktivitas yang seharusnya dilakukan di tempat tetapi dijadikan online, sehingga hal tersebut dapat mendukung Foodses. Selain itu, di era revolusi 4.0 ini, berbagai informasi mudah tersebar dengan luas, sehingga Foodses merangkum resep-resep makanan dari feeds media sosial untuk dijadikan sebagai satu wadah. Segmentasi pasar. Ya, yang pertama yaitu segmentasi geografis. Produk dari Foodses ini memiliki calon konsumen dari kalangan usia 17-35 tahun atau disebut generasi Y dan Z. Dari semua kalangan kami tanpa memandang status, tingkat ekonomi maupun dari segi pendidikan. Selanjutnya yaitu segmentasi geografis. Foodses menargetkan calon konsumen di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Karena perlu diingat bahwa bisnis kami masih memerlukan dana yang besar dan masih tergolong bisnis yang dibilang bisnis baru. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Foodses menargetkan ke calon konsumen yang ingin memasak sendiri dengan menu yang dipilih sesuai keinginan dan juga dapat memakai fitur private chef yang dapat dipanggil ke rumah untuk memasakkan masakan di rumah konsumen. Selanjutnya yaitu targeting. Target dari Foodses sendiri pertama adalah orang yang memiliki hobi memasak, ibu rumah tangga, UMKM bahan baku makanan dan minuman, dan orang yang menjadikan aktivitas memasak menjadi aktivitas primer. Positioning. Foodses memiliki beberapa keunggulan dibanding kompetitor. Keunggulan tersebut yaitu menyediakan resep beserta video tutorial yang dapat mendukung dalam memasak. Selain itu, Foodses memiliki fitur marketplace yang dimana customer bisa membeli bahan baku secara online melalui aplikasi tersebut. Kompetitor sejenis terhadap bisnis ini adalah Cookpad dan Blue Apron. Jika melihat dari Cookpad hanya menyediakan resep dan foto dengan langkah-langkah saja. Sedangkan jika melihat dari kompetitor sejenis lainnya, yaitu Blue Apron, mereka hanya menyediakan resep dan video tutorial yang
terbatas. Mengapa terbatas? Karena resep dan video tutorial tersebut hanya disediakan milik Blue Apron saja, sehingga pilihannya sangat sedikit. Produk strategi, brand, filosofi, dan logo. Asal mulai nama Foodjabs ini berasal dari kata food dan recipes yang artinya resep makanan. Logo Foodjabs ini berbentuk topi koki yang melambangkan seorang chef. Selanjutnya yaitu pricing strategi. Pricing strategi kami menentukan dengan harga 30.000 karena Foodjabs package berupa bahan baku dan harga aslinya adalah kisaran 45-60 ribu rupiah. Price list of product. Foodjabs menawarkan 4 food package, yaitu yellow curry, fried rice, chicken alfredo, pasta, curry and soy glazed, tilapia, dan okonomiyaki dengan harga 30.000. Lalu selanjutnya ada place strategy. Channel strategi, Foodjabs akan melakukan kerjasama dengan UMKM bahan baku untuk penyedia suplai dan marketplace. Selanjutnya juga mengajak kerjasama dengan chef-chef yang terpercaya untuk bergabung dalam Foodjabs. Selain itu, juga melakukan kerjasama dengan Gojek dan Grab untuk memudahkan jasa distribusi dari UMKM menuju ke customer. Selanjutnya ada promotion mix. Yang pertama adalah public relation. Kami menggunakan event and experience. Pada Foodjabs ini kami melakukan metode promosi dengan event and experience. Dengan melakukan metode ini, kami memiliki tujuan untuk menciptakan pengalaman untuk calon konsumen dan mempromosikan produk kami. Dengan mengikuti event ini, perusahaan kami dapat menjadikan peluang dan memperluas pasar yang belum terjangkau. Mengikuti event, menggunakan pertemuan, dan menciptakan komunikasi secara langsung dengan pelanggan, pembeli, dan produk kami. Lalu yang kedua, kami menggunakan self promotion. Metode pemasaran yang kedua ini dilakukan Foodjabs adalah memberikan voucher, trial subscription, aplikasi, dan potongan harga. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kami menggunakan metode personal selling. Kami akan melakukan pendekatan kepada konsumen dan UMKM bahan baku. Kami menyediakan lapak penjualan kepada UMKM bahan baku agar mereka dapat memperluas pasarnya. Di sini ada contoh desain dari website, yaitu tampilan bisa kita lihat di sini ada tampilan website dan ada tampilan aplikasi. Lalu selanjutnya ada media for promotion. Kami Foodjabs akan menggunakan media sosial sebagai media dalam memasarkan produk dan jasa kami. Alasan kami Foodjabs menggunakan media sosial karena mudah untuk digunakan, hemat biaya, dan menjangkau banyak target pasar. Di dalam media sosial Foodjabs, kami akan mengisi dengan konten dan informasi mengenai Foodjabs. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.